Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami sehingga hari ini kami beroleh kesehatan. Pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Sabtu 31 Juli 2021 tertulis dalam Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Dalam bahasa Batak, sai paratete hommaon ale Jakob dohoto ale Israel. Ai naposokku doho, ahudo jumadioko naposokku doho, ale Israel dan tagamon halupahonokku ho. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tentu kita sering mendengar kata ingatlah diungkapkan dalam bagian ceramah atau pidato, dalam bagian nasihat, dan dalam bagian khotbah. Bahkan kita pasti pernah mengucapkan kata ingatlah dalam keseharian kita. Misalnya kepada saudara kita, teman kita, dan ucapan orang tua kepada anaknya. Tentu kata ingatlah membuktikan kepada kita bahwa yang disampaikan itu penting. Ingatlah berarti memahami hal yang lalu dan menyadarkan kita di masa sekarang. Ingatlah berarti jangan dilupakan. Lupa adalah sifat manusia. Lupa nama orang, lupa ada janji dengan rekan kerja, lupa meletakkan sesuatu benda, mencari kacamata kemana-mana, padahal kacamatanya terpasang di atas kepala sendiri. Lupa dengan perkataan yang bahkan baru saja terucapkan. Lupa dengan kebaikan orang lain. Lupa pelajaran di sekolah. Lupa ini dan itu. Dan paling parahnya lagi jika lupa pada Tuhan. Hal yang sama juga terjadi dalam Yesaya 44 ini. Pada saat itu, orang Israel sepertinya lupa siapa mereka, untuk siapa mereka bekerja, dari mana mereka berasal, dan seberapa banyak yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Maka perlu diingatkan supaya mereka sadar bahwa mereka bertindak bodoh bila bergantung pada patung buatan manusia. Mereka perlu diingatkan bahwa Tuhan yang mampu mengendalikan hidup manusia. Maka disampaikanlah pernyataan Allah dalam ayat ini bahwa Israel adalah hamba Allah. Ungkapan ini tentunya mengingatkan mereka tentang bunyi perjanjian Allah dengan bangsa itu. Yahweh adalah Allah bangsa Israel dan Israel adalah umat bagi Yahweh. Allah mau menyatakan relasinya kepada bangsa Israel, bahwa Allah membentuk berkarya dalam diri mereka. Allah juga mengungkapkan hal yang harus mereka ingat, yaitu Allah tidak akan pernah melupakan. Allah masih memegang kendali. Bila hal buruk terjadi ke dalam hidup bangsa Israel, tidak akan Allah biarkan untuk menghancurkan mereka, melainkan Allah memakainya untuk menguatkan dan menjadikan mereka menjadi pemenang. Allah telah membawa mereka atau bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, melawat di padang gurun. Tuhan Allah tidak peduli seberapa jauh mereka menyimpang. Dia selalu hadir bagi mereka. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Demikian juga Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah tidak akan melupakan kita, tidak menghapus kita dari ingatannya. Bahkan di dalam masa kita telah meninggal dunia sekalipun, Allah tidak akan menghapus kita dari ingatannya. Sebab Dia adalah
Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Sekarang tinggal kita. Bagaimanakah kita kepadanya? Apakah kita mau terus mengingat Tuhan, atau kita malah melupakannya dan memilih untuk fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, terkhusus di masa pandemi dan PPKM ini? Apakah kita semua mengingat Tuhan dan menggantungkan harapan kita kepadanya? Renungan firman pagi ini mengingatkan kita tidak perlu takut jika kita selalu ingat akan Tuhan. Jika Tuhan pernah melepaskan umatnya Israel dari berbagai persoalan, Tuhan juga akan lakukan itu pada kita. Jika Tuhan pernah menyertai kita dari persoalan kita di masa lalu, tentu di masa sekarang Tuhan pasti sanggup. Beban dan masalah akan selalu hadir sepanjang hidup kita. Tapi dengan mengingat Tuhan senantiasa pun akan mampu terhindar dari kelemahan dan keputusasaan. Jadi ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu mengingat-Mu di sepanjang hidup kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Berkatilah kami ya Tuhan, yang sebentar lagi akan memulai aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.